Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemuliaan akhlak. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada mempraktekkan akhlak yang agung, yang mulia. Karena beliau itu akhlaknya mulia, beliau itu menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik bagi kamu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari kemudian dan banyak-banyak mengingat Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kemuliaan akhlak Nabi itu bukan saja ketika beliau telah diangkat jadi rasul. Nabi itu, Muhammad itu sudah mulia akhlaknya sejak kelahirannya sampai dia wafat. Ada beberapa riwayat di mana Nabi itu memang sudah dipersiapkan akhlaknya sejak dari awal. Pernah Nabi seperti anak-anak kecil lainnya bermain-main dan membuka baju. Kalau di sini mungkin di kita ini anak-anak bermain-main mandi hujan lah. Lalu ada malaikat yang menemui Nabi Muhammad waktu itu, pakai lagi baju. Jadi bagi anak-anak sebetulnya membuka baju tidak masalah karena auratnya belum ada. Tetapi ini calon rasul, calon nabi, sejak kecil sudah dibiasakan untuk berakhlak melebihi akhlak orang biasa. Begitu juga ketika Nabi di masa remaja. Jadi di masa remaja Rasulullah itu, kota Makkah itu sudah ada kehidupan malam seperti kita sekarang ini juga. Ada night club, ada warung remang-remang yang biasanya penuh dengan perbuatan maksiat. Ada minuman keras, ada judi, ada zina. Seperti itulah. Gejolak jiwa muda Nabi waktu itu mendorong dia untuk pergi juga melihat, menikmati suasana seperti itu. Yang sesungguhnya tidak menjadi kebiasaan dia. Dia tidak pernah ke situ, tapi dia terdorong ingin. Lalu setelah membereskan kambing-kambingnya, mandi dan sebagainya, dia berangkat malam. Disitulah Allah menjaganya. Di tengah jalan Nabi bertemu dengan perayaan pernikahan. Ya kalau kita beralih lah, ada berbagai penampilan atraksi seni kebudayaan, ada nyanyian macam-macam. Beliau tertarik, lalu duduk terpana, akhirnya tertidur. Tidak jadi pergi ke tempat hiburan malam yang penuh maksiat. Itu terjadi 2 kali. Jadi kali berikutnya karena gagal, beliau coba lagi pergi berangkat. Ketemu lagi dengan acara-acara seperti itu, menonton lagi, akhirnya tertidur.
Jadi Nabi itu memang sudah dijaga dari kecil, dari remaja, agar tidak ada noda sejarah hidupnya. Jadi para nabi itu tidak ada yang mantan preman, tidak ada. So kalau nabi mantan preman, nanti ketika dia berdakwah, kamu aja dulu seperti ini, nah, kan gitu ya. Tapi kalau ustadz, buya, ada yang mantan preman. Nah, karena levelnya itu di bawah nabi. Tapi nabi itu tidak ada dulu bandit kemudian diangkat nabi jadi rasul, nggak ada. Nah, begitu sucinya kepribadian nabi itu. Nah, termasuk kemudian ketika dia menunjukkan kehebatannya dalam menyelesaikan problem pelik di masyarakat, kejujurannya, keadilannya. Ketika Ka'bah waktu itu terjadi bencana, banjir, Ka'bah itu runtuh, dibangun lagi, dan ketika akan meletakkan Hajar Aswad, batu yang dianggap mulia, bertengkarlah para pemuka Quraisy siapa yang berhak meletakkannya, karena yang akan meletakkannya orang yang mulia juga, dan mereka merasa paling mulia. Hampir terjadi pertengkaran waktu itu. Lalu orang-orang itu sepakat bahwa yang akan mengadili siapa yang menentukan yang berhak itu meletakkan batu Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama besok paginya ke Ka'bah. Akhirnya memang Nabi karena biasa pagi-pagi ke Ka'bah, dialah orang pertama dan dia yang diangkat jadi hakim menyelesaikan itu. Apa yang dilakukan Nabi? Dia berpikir dengan cerdas, semua orang ini ingin meletakkan batu itu dan ingin menjadi orang yang mulia, menganggap diri yang mulia. Maka Nabi membuka sorbannya, membentangkannya di tanah di dekat batu hitam yang terlempar tadi, lalu mengambil batu hitam itu meletakkan di atas sorbannya tadi. Para pemuka Quraisy yang bertengkar tadi, yang merasa mulia, yang berhak mengangkat tadi, disuruh Nabi memegang ujung-ujung pinggir-pinggir sorban itu. Lalu disuruh diangkat sampai ke dekat tempat meletakkan batu itu. Lalu Nabi mengangkat itu dan meletakkannya. Semua pemuka Quraisy itu merasa puas dengan cara Nabi itu. Semua merasa ikut meletakkan dan mengangkat batu itu. Karena itulah, karena di akhlaknya yang terpandang, akhlaknya yang mulia, ditambah kebijaksanaan dan keadilannya itu, lahirlah gelar Al-Amin. Al-Amin, ya, orang yang paling dipercaya, orang yang terpercaya. Jadi Bapak Ibu-ibu kaum muslimin muslimat, keunggulan Nabi itu pada akhlak tadi. Karena itu beliau diangkat pembawa ajaran. Karena ajaran itu tidak bisa disampaikan saja, tetapi mesti dipraktekkan supaya orang percaya. Tentu yang mempraktekkan itu orang yang paling baik akhlak. Itulah Rasulullah. Makanya tujuan beliau diutus juga menyempurnakan akhlak itu. Tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tiada lain, tiada bukan hanya untuk memuliakan, menambah mulia akhlak manusia, menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, dari situ kita belajar, mari kita perhatikan akhlak-akhlak kita, keluarga kita, lingkungan kita, sehingga mencontoh Nabi dan menerapkan ajaran agama itu sendiri, karena inti daripada ajaran agama adalah memperbaiki akhlak kita. Banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.